Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noli Putri Pratami, NIM 20110204025, jurusan Tadris Biologi dari lokal 3A. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai faktor lingkungan, yang mana dosen pengampu Bapak Hendra Lardiman SSI MPD. Yang mana sub pembahasan materinya, yang pertama hubungan organisme dengan lingkungan, yang kedua iklim, dan yang ketiga tanah. Hubungan organisme dengan lingkungan. Hubungan antara makhluk hidup. Setiap makhluk hidup yang akan selalu bergantung pada makhluk hidup yang lain. Tak ada satupun makhluk hidup yang dapat hidup sendiri. Hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang hidup bersama dinamakan simbiosis. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, kupu-kupu dan tanaman bunga, kerbau dengan burung jarak. Dan yang kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan antara makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contoh, hubungan antara ikan hiu dengan ikan remora, hubungan anemon laut dengan ikan badut, dan hubungan antara tanaman paku dan pohon besar. Yang ketiga, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan antara makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak yang lain dirugikan. Contohnya, kutu yang hidup di tubuh hewan, bunga rafflesia yang hidup di tumbuhan inangnya. Dan selanjutnya, iklim. Iklim adalah kondisi cuaca rata-rata berdasarkan lamanya waktu untuk lokasi tertentu di bumi atau planet lain. Beberapa pengertian iklim menurut para ahli antara lain. Yang pertama, menurut World Climate Conference 1979, sintesis kejadian cuaca selama kurun waktu yang panjang yang secara statistik cukup dapat dipakai untuk menunjukkan nilai statistik yang berbeda dengan keadaan pada setiap saatnya. Yang kedua, menurut Glenn T. Triwarta 1980, konsep abstrak yang menyatakan kebiasaan cuaca dan unsur-unsur atmosfer di suatu daerah selama kurun waktu yang panjang. Dan ketiga, menurut G. Ibbs 1978, peluang statistik berbagai keadaan atmosfer antara lain suhu, tekanan, angin, kelembaban yang terjadi di suatu daerah selama kurun waktu yang panjang. Selanjutnya, unsur-unsur iklim. Matahari, penyinaran matahari. Matahari merupakan pengatur iklim di bumi yang sangat penting dan menjadi sumber energi utama di bumi. Suhu udara. Suhu udara adalah keadaan panas atau dinginnya udara yang sifatnya menyebar dan berbeda-beda pada daerah tertentu. Kelembapan udara. Humidity adalah banyaknya uap air yang dikandung oleh udara. Alat pengukurnya adalah hygrometer. Awan. Awan merupakan massa dari butir-butir kecil air yang larut di lapisan atmosfer bagian bawah. Awan dapat menunjukkan kondisi cuaca. Curah hujan. Curah hujan adalah jumlah hujan yang jatuh di suatu daerah selama waktu tertentu. Angin. Angin adalah udara yang bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi maksimum ke daerah yang bertekanan rendah atau minimum. Dan selanjutnya, tanah. Tanah dalam bahasa Yunani, pedon, dan bahasa Latin, solum, adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik.
Manfaat tanah. Manfaat tanah bagi kehidupan manusia antara lain tanah sebagai lahan, bahan baku industri, dan sumber energi. Yang pertama, tanah sebagai lahan dimanfaatkan untuk permukiman lahan, industri lahan pertanian, dan lain lahannya. Yang kedua, tanah sebagai bahan mentah industri antara lain tanah liat, lempung, bahan pembuatan gerabah, bahan baku, semen, bahan bangunan atau genteng, bata, lumpur untuk pengeboran minyak, cetakan pengecoran besi. Dan yang ketiga, tanah sebagai sumber energi. Tanah gambut merupakan salah satu sumber energi alternatif. Daerah persebaran tanah gambut di Indonesia terdapat di Sumatera Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua. Dan selanjutnya, fungsi umum tanah. Tempat tumbuh dan berkembangnya pekarangan tanaman. Penyediaan kebutuhan primer tanaman, air, udara, dan unsur-unsur hara. Penyediaan kebutuhan sekunder tanaman, zat-zat pemacu tumbuh, hormon, vitamin, dan asam-asam organik, antibiotik, dan toksin, anti hama, enzim, yang dapat meningkatkan kesediaan hara. Selanjutnya, sebagai habitat biota tanah, baik yang berdampak positif karena terlibat langsung atau tak langsung dalam penyediaan kebutuhan primer dan sekunder tanaman tersebut, maupun yang berdampak negatif karena merupakan hama dan penyakit tanaman. Selanjutnya, lokasi pembangunan sebagai infrastruktur seperti bangunan, rumah, kantor, supermarket, jalan, terminal, stasiun, dan bandara. Selanjutnya, sebagai tempat berdiri tegaknya dan tertumpunya sebuah tanaman. Fungsi yang selanjutnya yaitu untuk penyediaan dan gudangnya air bagi suatu tanaman. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.